Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirlah 4 kali tanda ia sudah mati. Bangkai yang berjalan-jalan. Kehidupan anak muda demi Allah dengan ilmu dan dengan takwa. Illam yakuna, kalau kedua-dua ini tidak ada, la i'tibara li dzatihi. Dirinya yang ada tidak dianggap ada. Tidak dianggap ada dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامن وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا إخوتي من الحاضرات والحاضرين، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan sekali-kali jangan sampai kamu mati kecuali di dalam keislaman, di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan, kecuali setelah sempurna kalian menjadi orang-orang Islam. Surat Ali Imran ayat 102. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu, Rabbmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Lalu ia menciptakan darinya pasangan hidupnya, yaitu Hawa. Kemudian Allah mengembangbiakkan dari mereka berdua laki-laki dan perempuan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 1. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan selalu ucapan yang lurus, yang benar dan berguna. Niscaya Allah akan memperbaiki seluruh pekerjaanmu dan memaafkan semua kesalahan dan dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah orang yang telah meraih kesuksesan hidup yang luar biasa. Faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Syama'il Muhammadiyah, sifat watak tabiat yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kita dalami
agar dapat kita toladani dan kita ikuti. Dia adalah pembawa jalan, penerang jalan kehidupan. Tidak mungkin kita bisa mengikuti beliau tanpa tahu bagaimana keadaan beliau. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Sudah banyak kita berbicara tentang syama'il Nabi kita. Pagi ini kita membahas tentang ilmunya Rasul. Kita sudah membahas bagaimana cara berpenampilan, cara berbicara. Kita sudah membahas tentang sehatnya, kuatnya akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita berbicara tentang luasnya ilmu beliau, agar kita juga dapat meniru. Sedapat mungkin kita juga harus berilmu seperti beliau. Dengan cara kita belajar, kita nambah ilmu. Tanpa hari tanpa belajar, tanpa hari tanpa bertambah ilmu, yang tujuannya adalah untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar kita tahu sebagai pengetahuan. A'zai wa habbai rahimakumullah. Allah memberi ilmu yang sangat banyak kepada Rasul kita dan memberi kepahaman yang sangat mantap terhadap ilmu yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran, tapi menambah ilmu-ilmu yang cukup banyak melalui ilham, melalui kemauan beliau untuk belajar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Allah telah turunkan kepadamu, oh Muhammad, Al-Kitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan hikmah, yaitu pemahaman terhadap rahasia-rahasia syariat. Dan Allah juga mengajarkan tentang sunnah-sunnah yang dibawa bersama kenabiannya. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Dan Allah telah mengajari engkau, oh Muhammad, مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, apa yang sebelumnya kamu belum tahu, apa yang kamu belum ada ilmu sebelumnya, Allah berilmu. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Sehingga karunia Allah, kalau kamu hitung-hitung, oh Muhammad, kepadamu azimah, agung sekali. Dengan sebab ilmu, dengan sebab Al-Quran, dengan sebab hikmah yang Allah berikan. Kalau kamu hitung-hitung, oh Muhammad, tidak bisa kamu hitung. Sangat agung, sangat besar, sangat hebat, luar biasa. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Karunia Allah kepadamu, oh Muhammad, sangat agung. Kita lihat surah An-Nisa ayat 113. Nabi kita dahulunya buta huruf, tidak pernah belajar, tidak pernah diajar. Nabi yang ummi, yang buta huruf seperti lahir dari ibunya, tidak punya pengetahuan.
Tapi mendadak dia menjadi orang yang banyak ilmu karena Allah turunkan Quran dan hikmah. Mendadak, sehingga insan yang dulunya buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak pernah diajari oleh siapapun, kemudian menjelma menjadi seorang maha guru untuk manusia, untuk orang biasa, untuk orang-orang yang pintar, untuk profesor-profesor yang ada di dunia ini, untuk masa yang tidak terbatas. Jadi maha guru untuk maha guru yang ada dalam bumi ini sepanjang bumi masih ada. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Karunia Allah untukmu Muhammad sangat besar. Nah, kita ini umat dari beliau. Kita ini pengikut Rasul yang telah diberi karunia luar biasa oleh Allah. Tidakkah kita merasa terpanggil, tertarik untuk juga belajar, berdapat sedapat mungkin ya menurut kapasitas yang kita miliki? Adakah rasa itu dalam dada kita atau tidak? Allah yang telah berilmu yang banyak mengajarkan beliau supaya berdoa minta ilmu lagi. Begitu banyak sudah dikasih tapi masih diajari doakan lagi supaya dapat ilmu lagi. Coba kita lihat surat Taha ayat 114. Ini saksi ayat ini. Fata'ala Allahul Malikul Haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Maha agung Allah, maha mulia Allah, Al-Malikul Haq, dialah penguasa yang sebenar-benarnya, dialah raja yang sebenar-benarnya raja. Yang lain yang dapat kuasa dalam bumi Allah berikan sementara dan kekuasaan yang sangat terbatas. Meskipun dia merasa diri sebagai Tuhan seperti Fir'aun, meskipun merasa congkak dan sombong dalam kekuasaan Allah, padahal dia diberi hak untuk berkuasa, dijaga keamanannya dalam kerajaan Allah. Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang baik amalannya, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Allah ingin melihat kaifa ta'malun, bagaimana kamu berbuat di dalam mengatur kehidupan. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha suci Allah, dialah raja yang sebenar-benarnya raja, dialah penguasa yang sebenar-benarnya penguasa. Wala ta'jal bil Quran, oh Muhammad, jangan tergopoh-gopoh kamu ingin menguasai Quran. Begitu diturunkan, tunggu dulu, jangan cepat-cepat kamu seolah-olah sudah paham. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqadha ilaika wahyu, sebelum selesai diwahyukan oleh malaikat Jibril, jangan cepat-cepat engkau seakan-akan sudah menguasai. Tunggu. Itu Allah mendidik Rasulnya. Lalu di ujung ayatnya, wa qur rabbi zidni ilma, doakan selalu oh Muhammad, ya Allah tambah terus untukku ilmu. Lihat Rasul kita ilmunya sudah banyak diturunkan oleh Allah, dari Quran, dari hikmah. Yang belum tahu dia tahu, disuruh lagi oleh Allah untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku, terus tambah ya Allah ilmu.
Azizi wa habibi minal mustami'ina jami'an, unzur, lihat bagaimana. Adakah perasaan ini kita rasakan? Perasaan butuh kepada ilmu. Setiap hari kita sesungguhnya butuh ilmu. Kebutuhan manusia kepada makanan, hajatun nasi ila at-ta'ami wasyarabi marratan, cuma 2 kali sehari. Marratani fil yaum wa hajatuhum ila al-ilmi, sedangkan keperluan dan kebutuhan manusia kepada ilmu, adadu anfasihim tulal hayati, sebanyak nafas mereka sepanjang hidup. Makan dan minum 3 kali sehari, ada camilan, ada sedikit tambahan, hitung-hitunglah, tapi tidak begitu banyak. Tetapi kebutuhan kepada ilmu, adadu anfasim, sejumlah nafas mereka yang kempas-kempes keluar masuk. Sejumlah nafas mereka kapan? Tulah hayatim, sepanjang hidup. Sepanjang hidup, ya. Nah, ini keadaan tidak terdapat dan tidak dapat kita lihat lagi dalam kehidupan kaum muslimin hari ini. Santai sekali, tidak mau belajar, belajarnya asal jadi sedikit, dan banyak ilmu yang dikuasai hanya ilmu-ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga banyak orang-orang alim karbitan, ulama-ulama karbitan, yang ilmunya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Banyak khatib-khatib di masjid, ayat salah, hadis salah, kesimpulan salah, karena dia membaca dari berbagai sumber yang dia tidak dapat menguasai dengan benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aizai wa hibbai rahimakumullah, coba kita hidupkan kembali budaya mencari ilmu, budaya membaca, budaya ingin tahu, budaya ingin menambah terus ilmu. Hidupkan di kalangan kita, di kalangan anak-anak muda, di kalangan masyarakat kita. Buat perpustakaan di masjid, di rumah. Di rumah-rumah perlu perpustakaan. Tidak hanya perlu barang-barang hiasan, tidak hanya perlu perabot-perabot yang menunjukkan kekayaan dan kemewahan. Buat perpustakaan dengan buku-buku yang mudah dibaca, buku-buku yang sangat perlu dibaca. Perbedaan rumah orang Islam dulu di Cordova di Spanyol dulu, perbedaan rumah orang Islam dengan rumah orang non-Islam 2. Di rumah orang Islam ada WC. Ada WC. Yang kedua, di rumah orang Islam walaupun miskin ada perpustakaan. Ketika orang-orang Eropah belum mandi dan belum tahu bagaimana cebok, kaum muslimin sudah membuat WC. Karena disuruh oleh Rasulullah untuk buat WC. Jangan pergi ke rumah anak saudaramu atau ke WC umum. Allah, Rasulnya melepaskan tanggungjawabnya bagi orang perempuan-perempuan yang berkeliaran membuang hajat. Maka sejak itu kaum muslimin membuat WC. Begitu jahil pun. Ulama-ulama dahulu kala, kaum tabi'in, tabi'in sangat giat dalam mempelajari ilmu dan mendorong orang menghidupkan budaya mencari ilmu. Kita lihat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, semua ini pencinta dan pegiat di bidang keilmuan. Luar biasa hebatnya.
Coba kita lihat Imam Syafi'i memberi petuah-petuah yang sangat syarat supaya orang Islam ini mempelajari ilmu, terutama anak-anak muda, yang masih berpotensi, yang masih memiliki kesempatan yang panjang, harus mencintai ilmu. Beliau mengatakan, man lam yadhuq dhull at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhull al-jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan beratnya mencari ilmu untuk sesaat, dia akan menelan kehinaan karena kebodohan sepanjang hayat. Siapa yang tidak mau belajar hanya sesaat, memang berat, memang susah, tapi tahan sebentar. Sebab kalau tidak, tajarra'a, dia akan menelan dhullal jahli, hinanya kebodohan, tula hayatihi, sepanjang hayat. Wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Bila ada anak muda yang tidak berilmu karena masa mudanya dihabiskan untuk hal yang tidak perlu, fakabbir, bila kamu bertemu dengannya, takbir 4 kali, tanda dia sudah mati seperti jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk apa ini? Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirlah 4 kali, tanda ia sudah mati, bangkai yang berjalan-jalan. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa illam yakuna la'tibara li zatihi. Aku bersumpah dengan nama Allah, kehidupan pemuda demi Allah dengan ilmu dan takwa. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan anak muda demi Allah dengan ilmu dan dengan takwa. Illam yakuna, kalau kedua-dua ini tidak ada, la'tibara li dzatihi, dirinya yang ada tidak dianggap ada, tidak dianggap ada dia itu. Subhanallah. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Bagaimana ini kita harus menghidupkan budaya mencari ilmu seperti yang dianjurkan dalam agama kita. Orang-orang ini pergi kemana-mana mencari ilmu. Di mana kedengaran ada guru, pergi. Ada pantun, ada nazam Imam Syafi'i, madah safar, madah safari namanya. Itu mendorong orang untuk pergi cari ilmu di mana-mana. Ma fil muqami li dhi aqlin wa dhi adabi min rahatin fad'il awtana waqtaribi safir tajil 'iwadan 'amman tufariquhu fansaf fa inna ladhidha al-'aysh fi an-nasabi inni ra'aytu wuquf al-ma'i yufsiluhu in sala saba wa in lam yajri lam yatibi. Panjang sekali segini. Coba kita dengar beberapa bait. Bagi orang yang berakal dan beradab, ia tidak puas tinggal di kampung halamannya. Ya. Bagi orang yang beradab dan punya gairah hidup, punya akal yang sehat, tidak senang dia menetap di tempatnya, tapi dia pergi mencari ilmu. Safir sajil iwada, ayo pergi tinggalkan
negerimu. Waqtaribi, fada'il awtana waqtaribi. Tinggalkan tanah airmu, tinggalkan kampung halamanmu, pergi merantau. Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquhu. Pergilah kamu merantau, niscaya engkau dapati pengganti orang-orang yang kamu tinggalkan. Kecuali ibu bapamu, yang lain dapat semua, malah lebih hebat lagi yang dapatnya. Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquhu. Fansab, pesanku, selama kau berada dalam perantauan, bekerja keras, banting tulang, cari ilmu. Fansab, fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi. Karena lezatnya hidup ini ada di dalam kepenatan, dalam kepayahan, dalam kesukaran, dalam kerja keras. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Aku melihat air yang tergenang di dalam kubang, ia akan merusak dirinya sendiri. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu. Insada, kalau air dalam kubang itu mengalir, taba, nampak kita lihat baik. Wa illam yajri lam yatibi. Kalau tidak mengalir, airnya jadi busuk di situ. Tinggal di kampung terus, di rumah terus, enggak pergi-pergi cari ilmu, busuk sendiri. Ibarat air dalam kubang, rusak sendiri. Hayo mengalir, tapi mengalir ke tempat yang benar, cari ilmu. Panjang sekali. Sampai di ujungnya beliau panjang segini, di ujungnya beliau, kalaulah kamu pergi merantau, apa yang kamu cari, azza matlabuhu, sangat mulia yang dicari itu. Pergilah merantau. Kalau kamu pergi merantau, azza kadzahabi, yang kamu cari itu lebih mulia daripada emas, yaitu ilmu yang kamu bawa. In tagharraba hadha azza matlabuhu wa in tagharraba dhaka azza kadzahabi. Kalaulah si ini mau pergi merantau, maka yang dicarinya sangatlah mulia. Kalaulah si itu juga mau merantau, si ini dan si itu. In tagharraba hadha, kalau si ini mau pergi merantau mencari ilmu, azza matlabuhu, sangat hebat apa yang dia cari. Wa in tagharraba dhaka, kalau si anu itu juga mau merantau, azza kazzahabi, dia akan menjadi orang yang lebih bermakna daripada emas. Oh, Islam hebat sekali itu orang Islam dalam ilmu. Seluruh ilmu mereka kuasai, tidak hanya ilmu agama, bermacam-macam ilmu, termasuk ilmu antariksa. Ilmu yang telah dicapai sekarang oleh manusia, dasarnya hasil perjuangan kaum muslimin yang membuat dasar-dasar ilmu yang kemudian dipelajari, didalami, dikembangkan dengan eksperimen-eksperimen baru seluruh bidang. Bermula dari Rasulullah huruf ini yang diajarkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu untukku ya Allah. Dan beliau mengatakan, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya pergi untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibi al-ilmi ridan bima sami'a. Dalam hadis lain, ridan li talibi al-ilmi, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap mereka terhadap orang yang mencari ilmu, karena sangat senang melihat perilaku, tindakan, pendengaran orang-orang yang berilmu ini. Wa inna talibal ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, yastaghfiru lahu, diminta ampun untuk dosanya oleh orang yang man fis samai wal ardi wa hatta al-haytanu fil ma'i, diminta ampun kepadanya atas dosanya oleh apa yang ada di langit dan di bumi.
dan ikan-ikan besar yang ada di laut berdoa untuk orang mencari ilmu supaya ampun dosanya. Rasulullah mengatakan, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kelebihan orang mencari ilmu dibandingkan orang yang hanya beribadat ibarat lebihnya bulan terhadap bintang. Lebihnya bulan dapat menerangi jalan orang. Memang sekarang orang merasa tidak perlu lagi bulan karena banyak listrik. Tapi tetap pentingnya bulan, bukan hanya untuk sinar, tapi untuk keseimbangan bumi dan untuk menjaga bumi ini daripada bahaya dari bermacam racun yang berasal dari galaksi, bintang-bintang, dari planet-planet yang lain yang berbahaya. Itu perlunya ada bulan yang menjaga, menyaring, menahan. Jadi kalau ada orang bilang enggak ada manfaat lagi bulan, siapa bilang? Kalau enggak ada bulan mati kita. Mati. Memang ya enggak perlu senter lagi dalam kegelapan sekarang sudah listrik. Tapi Anda tidak bisa mengatakan saya tidak perlu lagi kepada Allah karena sudah ada listrik. Minyak dari mana? Untuk menghidupi sinar, energi dari mana kalau bukan dari Allah? Lebihnya orang alim daripada orang-orang yang hanya abid beribadat seperti lebihnya bulan di atas bintang seluruh, dan seperti lebihnya aku, kata Rasulullah, kafadli, seperti lebihnya aku di atas sekalian kamu. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ini sambungan hadisnya. Ulama itu adalah pewaris ahli Nabi. Dan pewaris Nabi ini lam yuwarrithu, tidak pernah mewariskan dinaran wala dirhama, tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Pewaris Rasul itu yuwarrithu ilma, mewariskan ilmu. Sekarang berlomba-lomba orang seolah-olah sudah pintar, sudah banyak ilmu, padahal mencari kekayaan, mencari peluang untuk membuat proposal sana sini. Bukan mewariskan ilmu, ini mewariskan dirham. Wariskan ilmu. Walaupun uang itu penting juga, tapi bukan tujuan. Ha'izai wa hibbai rahimakumullah. Bagaimana kita hidupkan budaya ini kembali di kalangan kaum muslimin? Saya ingin sekali anak muda ini bergairah sekali membaca setiap hari. Cuma ilmu alat membaca enggak cukup, bahasa kita enggak cukup. Termasuk bahasa Indonesia, banyak orang enggak paham. Maka diajari cara memahami ilmu. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab sebenar, jangan sekedar baca. Benar tahu ini bagaimana sehingga ilmu yang kita belajar itu enggak salah. Maka anak-anak di MBS ini diajarkan ya, bahasa Arab yang benar, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Ya, semua diajari supaya mereka jadi pegiat bidang ilmu, bukan hanya pegiat bidang sosial. Jadi tukang chat, jadi buzzer, jadi influencer, apa ini? Sampah semua. Sampah enggak ada arti. Apalagi buzzer itu merusak orang, influencer itu yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk gara-gara influencer ini. Jadilah pegiat bidang ilmu dan pengetahuan, saudaraku yang beriman. Nanti kita bahas bulan depan, insyaAllah kita sambung tentang ilmu Nabi ini. Enggak cukup waktu kita bahas karena waktu sudah pagi ini ya, sudah. InsyaAllah kita bahas lagi. Yang penting bagaimana sekarang belajar dan belajar seperti Nabi kita. Tiap malam berdoa supaya ditambah ilmu, tambah lagi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tahu kita tahu, yang masih sedikit jadi tambah lagi sampai banyak. Sebelum meninggal insyaallah sudah banyak ilmu.
terutama ilmu-ilmu yang sangat penting di dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.